The skyscrapers call. Halo semua, perkenalkan nama aku Raka Arben Falah. Tahukah Anda bahwa lebih dari 80% perdagangan dunia bergantung pada transportasi laut? Namun, industri raksasa ini menyumbang emisi karbon yang besar bagi bumi kita. Untuk memahami lebih lanjut, teman saya akan menjelaskannya. Ditunggu. Terima kasih Raka. Halo teman-teman, saya Nanda. Bertransformasi menjadi ramah lingkungan, perusahaan kapal membutuhkan modal sangat besar. Disinilah fungsi dari Green Finance. Bukan hanya sekedar pinjaman biasa, tapi investasi pada teknologi rendah emisi dan energi alternatif. Halo, saya Safira. Berdasarkan riset terhadap 412 responden, kami menemukan bahwa kunci keberhasilan ada pada 3 hal, yaitu kepemimpinan strategis, inovasi teknologi, dan kepedulian terhadap lingkungan. Dan ketiganya berada pada kategori sangat baik dalam hasil survei kami. Sustainable shipping bukan lagi pilihan, namun sebuah harusan. Dengan dukungan Green Finance dan manajemen yang kuat, kita dapat mewujudkan laut bersih untuk generasi mendatang. Eits, tunggu dulu. Kami berhasil mewawancarai 2 perusahaan terkait Green Finance di bidang transportasi laut loh. Penasaran dengan hasil wawancara yang kami dapatkan dari karyawan perusahaan tersebut? Yuk kita simak terus videonya. Skyscrapers causing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok manajemen strategik transportasi laut ingin bertanya terkait pengiriman melewati laut. Untuk kakaknya dengan siapa namanya? Saya dengan namanya Dulan Sari. Bekerja sebagai Salam apa? kenal. Saya bekerja sebagai customer service ekspor impor di perusahaan. Baik. Kak, kami izin untuk mewawancarai kakak sebentar. Apakah kakak bersedia? Siap, saya bersedia. Baik, terima kasih. Baik, akan kami lanjutkan ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, seberapa efektif perusahaan kakak dalam menerapkan Green Finance untuk mendukung keberlanjutan? Baik, di sini saya jelaskan untuk Green Finance ya. Kalau dari kantor saya mungkin tidak menerapkan hal itu, namun yang saya ketahui di perusahaan shipping itu menerapkan beberapa strategi Green Finance seperti menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, mengoptimalkan rute pelayaran untuk mengurangi emisi, menginvestasi dalam teknologi yang lebih efisien energi, dan mengembangkan beberapa program pengelolaan limbah yang lebih efektif. Oke, baik. Jawabannya sangat bagus. Akan kami lanjutkan ke pertanyaan kedua. Apakah adanya pergantian pimpinan dapat menghambat kelanjutan strategi keberlanjutan? Apakah sudah jelas pertanyaannya, Kak? Boleh diulang, soalnya suaranya putus-putus. Oh, baik. Apakah adanya pergantian pimpinan dapat menghambat keberlanjutan strategi keberlanjutan? Baik, dari pergantian pimpinan tentunya pasti ada beberapa yang menghambat kelanjutan strategi. Jika pimpinannya baru dan tidak memiliki visi dan komitmen yang sama dengan pimpinan sebelumnya. Oleh karena itu, kami sebagai tim memastikan bahwa strategi keberlanjutan kami didokumentasikan dengan baik dan dikomunikasikan kepada seluruh tim untuk memastikan kelanjutannya. Terima kasih banyak untuk pertanyaan yang kedua. Akan kami lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Silakan teman-teman saya. Baik Kak, untuk pertanyaan yang ketiga, apakah perusahaan kakak menghadapi keterbatasan teknologi dalam melakukan inovasi keberlanjutan? Tentunya untuk menghadapi keterbatasan
ada beberapa aspek dalam teknologi di beberapa area. Keterbatasan akses ke teknologi yang lebih canggih itu membutuhkan waktu dan itu supaya menambah pengetahuan dalam pengoperasian teknologi baru. Dan kami terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan teknologi kami melalui kerjasama dengan mitra dan investasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Baik Kak, terima kasih untuk jawabannya. Untuk pertanyaannya selanjutnya, seberapa besar potensi untuk meningkatkan edukasi pelanggan tentang keberlanjutan? Tentang keberlanjutan, kami percaya kalau potensi untuk meningkatkan edukasi pelanggan tentang keberlanjutan itu berdampak dari kegiatan pelayaran dan bagaimana kami berusaha untuk mengurangi dampak tersebut. Kami juga dapat menawarkan solusi yang lebih baik. Estimasi kapal tiba di POP. Kadang dari segi cuaca pun kita tidak bisa mengestimasikan kalau tersebut itu sesuai dengan estimasi yang kita perkirakan jadi gitu. Oke, baik Kak. Lanjut. Baik Kak, ini pertanyaan terakhir. Kira-kira seberapa sering sih Kak di perusahaan Kakak itu menghadapi adanya tantangan dalam memenuhi harapan pelanggan terkait keberlanjutan? Dari kita, tantangan dalam memenuhi harapan pelanggan itu ada beberapa, seperti keterbatasan teknologi, keterbatasan informasi dan edukasi tentang keberlanjutan, dan keterbatasan kemampuan untuk mengimplementasi solusi yang lebih ramah lingkungan. Sekiranya itu saja Kak pertanyaan dari kami. Terima kasih untuk Kakak yang sudah menjawab pertanyaan tersebut. Halo guys, jadi kita sudah di dalam gedung pengelola STP dan saya sekarang bersama rekan-rekan dari tim saya. Perkenalkan nama saya Karbon Fala dan rekannya Dian, Isam. Jadi kita akan menanyakan perihal green finance. Yang pertama, untuk X1, seberapa efektif perusahaan Anda dalam menerapkan green finance untuk mendukung keberlanjutan? Boleh salah satu jawab atau dua-duanya jawab itu apa? Untuk pengelolaan keuangan di perusahaan kami itu cukup efektif ya dalam manajemen green building, khususnya karena kami kan bidangnya itu pengelola gedung. Jadi memang dari segi finance tuh cukup efektif karena memang dari permintaan pelanggan itu memang cukup dibutuhkan untuk green building itu sendiri. Kalau nggak diikat, aman nggak? Suaranya mau Pertanyaan kedua, apakah adanya pergantian pimpinan dapat menghambat keberlanjutan, strategi keberlanjutan? Ya pastinya sih ya Mas, karena memang beda pemimpin pasti beda pola kepemimpinan, pasti juga akan ada adaptasi dan mungkin culture-nya juga mungkin bisa jadi ada perubahan juga di situ. Pertanyaan ketiga, apakah besar potensi untuk meningkatkan edukasi pelanggan tentang keberlanjutan? Potensinya cukup besar karena memang minat dari pelanggan kita ini khususnya di bidang pengelolaan gedung itu cukup efektif ya, cukup banyak gitu peminatnya karena memang dari pemerintah atau lembaga-lembaga itu cukup gencar kan untuk kampanye atau campaign-campaign green
building dan efisiensi energi, sustainability, segala macam sih. Selanjutnya, apakah perusahaan Anda menghadapi keterbatasan teknologi dalam melakukan inovasi berkelanjutan? Tentunya kita mengikuti minat ya mas, maksudnya mengikuti teknologi yang berkembang sekarang, jadi pastinya kita selalu develop sistem kita sih, jadi memang selalu ada pembaharuan untuk perusahaan kami. Pertanyaan terakhir, seberapa sering perusahaan Anda menghadapi tantangan dalam memenuhi harapan pelanggan terkait keberlanjutan? Seberapa sering? Cukup sering, karena memang kita selalu update dan upgrade selalu ketentuan-ketentuan yang memang diatur dari segi pemerintah ataupun maupun dari perusahaan kita sendiri. Jadi standarisasinya itu selalu kita update dan pelanggan pun juga cukup minatnya cukup besar sih di situ. Oke, terima kasih, pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih atas waktunya Ibu Raka dan Masnya. Terima kasih, dadah. Saya Raka. Saya Nanda. Saya Safira. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa di like dan komen. Mari dukung pelayaran berkelanjutan.